Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub, NIM 214222127, Program Studi Pendidikan Agama Islam 2021. Untuk memenuhi tugas UTS saya, Komunikasi Pendidikan, saya akan mengajarkan akhlakul karimah kepada teman saya di kelas. Silakan ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar teman-teman di sore hari ini? Baik, Pak. Selalu sehat ya teman-teman, karena kita akan mendengarkan sebuah materi yang luar biasa tentang akhlakul karimah. Yang mana teman-teman di sini pasti dengar ya dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA. Jadi kita akan membahas teman-teman di kelas 2 SMA pada sore hari ini. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih sama teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa itu akhlakul karimah? Akhlakul muda. Beneran? Akhlakul muda. Kenapa sih kita belajar akhlakul karimah? Coba ada yang mau jawab nggak? Akhlakul karimah. Kenapa? Itu akhlak yang baik. Kayak kan akhlak yang baik. Akhlak Ya? terpuji. Akhlak yang terpuji, oke. Kemudian kenapa sih kita harus belajar akhlakul karimah? Coba sebutin. Karena supaya akhlak kita baik. Masya Allah. Selanjutnya ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Agar Nggak ada kita nih. bisa belajar menghormati orang lain. Masya Allah. Oke, tepuk tangan dong buat untuk kita. Oke, teman-teman sekalian, pelajaran akhlakul karimah merupakan sebuah pelajaran yang berbasis ilmu agama Islam, di mana kita kan berkecimpung di situ dengan penghayatan, menumbuhkan etika dan juga memperbaiki perilaku di mana kita bisa berperilaku baik di situ. Jadi dengan adanya akhlakul karimah ini, kita bisa belajar teman-teman bagaimana sih caranya untuk mengembangkan diri kita untuk menjadi yang terbaik ketika kita implementasikan kepada masyarakat. Jadi insya Allah ini merupakan pembelajaran yang luar biasa. Jadi teman-teman harapannya bisa menangkap ya, kemudian bisa belajar juga tuh gimana sih caranya ya. Aku pengen jadi berakhlakul karimah gitu kan, kemudian pengen menjadi orang baik, kemudian yang sopan. Jadi teman-teman harus semangat di situ, oke? Semangat ya. Semangat. Nah, tujuannya dengan adanya pelajaran ini merupakan dua hal, tapi bisa tiga hal. Yaitu apa? Yang pertama, mewujudkan Indonesia berakhlakul karimah. Masya Allah. Kita sebagai generasi penerus tentunya harus memiliki pola berpikir untuk selalu berakhlakul karimah. Karena sesuai dengan kata pepatah bahwa kesopanan lebih tinggi nilai daripada kecerdasan. Percuma dong kita belajar tentang pintar lah, juara lah, kemudian jadi jawara di tingkat internasional, nasional, tapi kita nggak punya akhlakul karimah, itu cuma banget teman-teman. Nah, coba aku pengen nanya nih sama teman-teman di sini, pernah nggak teman-teman juara 1 internasional? Belum. Pernah, Pak? Pernah. Pernah. Di mana tuh? Di Kyoto. Wah, Masya Allah. Jepang. Oke. Tapi kira-kira bisa nggak menerapkan akhlakul karimah? Belum sih. Belum sih. Kenapa kok belum? Karena gimana ya, Pak? Ya, kita kan belum belajar, Pak, bagaimana Oke. akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Masya Allah. Semoga antum bisa meningkatkan kembali ya teman-teman, meningkatkan kembali gimana caranya untuk menjadi yang terbaik dalam berakhlakul karimah. Oke? Oke. Yang pertama adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Oke, akhlakul karimah. Teman-teman di sini kita akan belajar di situ. Nah, tentunya dalam akhlakul karimah ini akan ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai aspek di situ. Entah kita bagaimana cara kita sopan dengan orang tua, kemudian bagaimana caranya untuk menuntut Allah, kemudian bagaimana caranya untuk bersopan pada masyarakat, dan tentunya tidak hanya pada manusia aja teman-teman. Tidak hanya ini, tetapi teman-teman bisa akhlak itu bisa berobjek kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Oke, Allah. Nah, ini yang paling utama teman-teman. Jadi kadang akhlakul karimah itu kesopanan kita kepada orang, tetapi kadang kita lupa kesopanan kita kepada Allah. Jadi utamakan ketika kita ingin menerapkan kesopanan itu, utamakanlah kepada Allah. Itu yang paling penting. Yang kedua kepada manusia tentunya, karena kita manusia biasa, kita sosialisasi, kita orang biasa yang membutuhkan bantuan orang lain. Semisal teman-teman cuma ya kita sopanlah kepada Allah, tetapi kepada manusia tidak. Ketika teman-teman minta bantuan, ketika teman-teman
merasa kesusahan, kemudian bersedih, siapa yang membantu teman-teman? Allah membantu. Cuma apakah manusia juga peduli? Gitu. Jadi kepedulian kita bersama tentu menjadi apa ya? Menjadi pertimbangan juga bagaimana kita untuk berakhlak karimah. Oke, masya Allah. Yang kedua, ini yang pertama. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai satu hal yang perlu kita perhatikan sebagai mahasiswa teman-teman, mahasiswa dalam berakhlak karimah, yaitu apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Nah, teman-teman di sini kan 1 tahun lagi bakalan mahasiswa ya, gitu. Nah, sebelum teman-teman bergerak di mahasiswa, teman-teman kelas 2 SMA ini harus paham tentang menutup aurat. Oke, menutup aurat. Nah, ada yang tahu nggak menutup aurat itu gimana? Coba. Apa sih menutup aurat itu? Menutup aurat yang sudah tertera di dalam Al-Quran ada. Apa itu? Saya lupa ayatnya. Bagaimana ini Pak? Ada yang pengen berpendapat kak gitu kan, menutup aurat itu gimana gitu kan? Memakai kerudung. Itu doang. Ya. Ada lagi? Seperti di surat Al-Ahzab, minta dibihina. Ya. Oke, dengan menutup aurat teman-teman, seperti kita ketahui teman-teman bahwa di lingkungan kita, di sekitar kita bahkan belum tentu orang-orang paham tentang menutup aurat. Ada yang paham tapi belum bisa mengamalkannya. Ada yang belum paham tapi bisa mengamalkannya. Itu banyak banget, bermacam-macam. Jadi kita sebagai murid ya teman-teman, sebagai pejuang generasi penerus tentu bisa mengembangkan, bisa mengimplementasikan ini, berdakwahkan ini ke dalam masyarakat kita. Jangan sampai generasi kita, jangan sampai di era kita itu menutup aurat aja nggak tahu. Banyak banget ya kita temukan di lingkungan ya. Ada yang seksi, kemudian ada yang kemudian nggak bisa pakai kerudung, kemudian cowok lihat itunya gitu kan. Itu banyak banget teman-teman bagi kita semuanya. Jadi harapannya dengan kita belajar menutup aurat ini kita bisa apa? Kita bisa mengimplementasikannya, eksplorasi diri, kemudian menilai diri dan juga semakin berkembang. Oke, semangat teman-teman. Kemudian yang kedua, nah teman-teman ada yang pengen ditanyakan nggak? Saya mau tanya Ya, Pak, silakan. kalau menutup aurat laki-laki itu bagaimana Pak? Apakah ada batasannya atau caranya bagaimana? Ada. Nah kalau cowok itu, kalau yang bagian ikhwan itu dari lutut sampai pusar. Jadi itu auratnya. Jangan nggak boleh berkurang dari situ. Ada yang melihat pusarnya, ada yang melihat pahanya, itu jangan. Jadi batasan untuk ikhwan adalah dari lutut sampai pusar. Gitu. Contohnya teman-teman di sini sudah menutup aurat. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ada lagi kemudian yang ikhwan, beda halnya dengan yang cewek teman-teman. Kalau yang cewek itu hanya boleh terlihat bagian telapak tangan dan juga wajah. Itu harus tertutup. Karena wanita itu adalah makhluk yang suci. Masya Allah. Gitu. Jadi semisal kita ketemu sama cewek, kemudian ketemu sama perempuan, ada yang membuka aurat, kita ingatkan, kemudian kita ajari bagaimana caranya untuk menutup aurat dengan benar. Teman-teman sudah tahu semua ya. Coba aku pengen tanya, Anggito, tadi batasan cewek apa aja? Selain muka sama telapak tangan aja. Oke, coba Topik, kalau yang cowok gimana? Sebentar, saya lupa tadi. Iya. Biasa Pak, ini Pak. Biasa Pak, perhatikan. Ini ngantuk Pak. Oke, aku ulang kembali. Iya. Untuk yang cewek itu batasannya dari telapak tangan. Batasan hanya boleh terlihat dari telapak tangan ke wajah aja. Sedangkan cowok itu dari lutut sampai pusat sampai lutut. Itu nggak boleh terlihat teman-teman. Oke, paham ya? Paham. Oke. Kemudian ini adalah hal yang perlu kita pahami teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak paham. Apalagi teman-teman ini sebagai cowok, sebagai siswa laki-laki yang akan jadi calon suami nantinya. Oke. Jadi paham ya teman-teman? Insya Allah. Kemudian hikmah dari adanya ilmu menutup aurat itu apa? Yang pertama, terhindar dari fitnah.
Dari jalan. Oke, fitnah itu jangan dengan kita menutup aurat kemudian kita bisa menjaga diri sendiri, otomatis kita bisa terhindar dari fitnah, teman-teman. Fitnah itu bisa datang dari mana aja, entah dari keluarga, entah dari sanak teman, kemudian dari keluarga yang lain, atau dari timur ke barat, selatan ke utara, itu semua itu di mana aja. Tapi dengan kita menutup aurat itu otomatis akan terhindar dari fitnah. Jangan sampai fitnah itu terjerumus pada kita, gitu. Yang kedua adalah kita akan terhindar dari azab Allah. Jangan dengan kita menutup aurat kita bisa terhindar dari azab Allah, teman-teman. Ingat, azab Allah itu sangat pedih. Masya Allah. Itu azab Allah itu sangat pedih, teman-teman. Saya pernah mendengar sebuah ilmu dari guru saya. Katanya ketika laki-laki melihat selai rambut dari cewek yang membuka aurat itu dosa. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita termasuk dari orang yang membuka aurat, tetapi kita termasuk dari orang gereja. Kita termasuk orang yang Islam power, oke? Gitu. Mungkin untuk ini aja dari penjelasan saya, tapi saya harapannya dari pembelajaran ini kita bisa menerapkan semuanya. Semoga bermanfaat dan semangat ya teman-teman. Selamat belajar agama. Siap? Siap. Selamat kelas 2 SMA? Siap. Oke, sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.